ibu, nggak tahu masalah berantem sama kakak atau gimana, tapi ibuku diusir sama menantunya ibuku. Karena ibuku keluar dari rumah itu cuma megang duit 10.000 Kak, buat makan besok aja ibu bingung gimana cara ngontrak. Kakiku tuh sempat dioperasi ya. Itu aku telat dioperasi 2 hari aja, kakiku bisa diamputasi. Orang kata dokter pun juga nggak akan ada obatnya. Aku cuma bisa tiduran di kasur, Oke. sedangkan ibu mau sakit, mau sehat, itu dia harus bekerja tiap hari. Aku yakin pasti Allah ngasih rezeki, aku bilang gitu. Kebanyakan anak lagi zaman sekarang itu bodoh. Mereka terlalu fokus untuk mengeluh. Kenapa lu nggak minta sama Tuhan lu? Karena aku udah pernah ngerasain mujizat Allah gitu. Berarti Allah itu Tuhan ada ya Dito ya? Aku percaya Kak. Kenyataannya juga aku minta selalu langsung dikasih apa yang aku butuhin gitu. Aku inget banget kata-kata di bapak aku tuh itu Kak. Manusia itu cuma butuh minta tolong, minta maaf, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk manusia-manusia kuat di luar sana. Welcome to my channel. It's all begin from here. Ini alhamdulillah hadir salah satu narasumber yang memang kita banyak belajar sekali dari beliau ini yang sungguh luar biasa. Assalamualaikum Dito. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah. Sehat Dito ya? Alhamdulillah Kak. Boleh cerita sedikit Dito tentang background Dito selama ini, kesibukannya apa, sedang mengalami problema-problema seperti apa yang mungkin kita bisa ambil hikmah dari perjalanan ini Dito. Aku tuh terlahir kan kayak gini Kak. Maksudnya emang dari kayak gini tuh aku dari lahir. Oke. Dulu tuh aku tinggal di Solo Kak. Solo, oke. Tapi 2004 bapak meninggal. Akhirnya ibu diajak untuk ke Jakarta kan. Oke. Sama kakak. Oke. Akhirnya tinggallah sama kakak nih. Aku sama ibu. Tahun 2006-2007 kakak nikah kan. Oke. Sama orang Jakarta juga. Ya dari situ aku pikir makin hari kan aku makin tua ya. Umurku bertambah apalagi ibuku gitu. Masa aku cuman diem ngandelin uang dari ibu sih gitu. Oke. Dari aku dari tahun 2007 kan pindah tahun 2005. 2007 tuh aku udah nyoba jualan pulsa gitu-gitu, terus nyoba ikut temen kayak dari pasar malam ke pasar malam gitu. Oke. Bantuin jagain mandi bola gitu-gitu. Karena dikasih uang jajan dari kakak tuh cuman sehari cuma 5.000 Kak. Sebelumnya maaf, Dito ini berapa bersaudara? Aku berempat. Dito nomor? Terakhir. Oh, bontot. Aku selisih sama kakak sama emasku yang nomor 3 itu 10 tahun. 10. Sama kakakku yang nomor pertama selisihnya 14. Oh, lumayan sedikit. Jadi 2 tahun baru aku 10 tahun. Oh, loncatnya agak lumayan Jauh. jenjang waktunya jauh itu ya? Ya mungkin karena itu juga aku dilahirin jadi kayak gini, nggak tahu juga kan kata dokter seperti itu. Diagnosa dokter terhadap Dito, berarti Dito seperti ini dari lahir? Dari lahir. Oke, apa diagnosa dari dokter itu? Polio Kak. Tapi kan polio kan kategorinya banyak. Oke, Aku termasuk yang kelainan syaraf. Bukan syaraf bukan syaraf ke otak ya maksudnya. Pola pikir tapi lebih ke fisik. Oke. Kayak untuk menggerakkan tangan gitu-gitu kan semua kita butuh otot. Otot itu kan digerakkan syaraf otak kan. Itu kalau aku bangun tidur Kak. Kakak tahu migrain? Yes. Itu aku setiap pagi. Terasa migrain itu? Setiap hari sampai detik ini. Oh. Bahkan habis mandi itu selalu gitu. Oh. Apalagi kalau sampai demam. Demam itu untuk orang yang kelainan syaraf. Fungsi syaraf itu akan lebih nggak berfungsi lagi. Jadi badanku makin kaku. Anggaplah kayak orang lumpuh mungkin. Oke. Tapi aku masih bisa bergerak. Cuman harus bener-bener ekstra. Buat digerakin jari gini aja. Sakitnya kepala, nauzubillah. Maksudnya gini.
migrain setiap pagi yang datang dalam kehidupan Dito itu, yang nggak pernah putus yang seperti Dito informasikan, itu dikarenakan apa penyebabnya? Karena kata dokter aku tuh kelainannya kan di dekat tulang ekor sama di tengkuk leher nih. Oke. Jadi kalau itu kan fungsi syaraf itu dari situ katanya ya dulu. Karena aku dulu tuh terapi di YPAC Kak, di Kaliurang, di Jogja, Kaliurang. Katanya sih seperti itu. Dan terus aku mutusin untuk berhenti, bilang ke ibu untuk berhenti, ibu kayaknya udah nggak usah terapi lagi karena aku dengar dari dokter, Bu, anak ibu ini nggak akan bisa normal kayak anak lainnya. Oke. Karena emang ini udah dari Tuhan lah, anggaplah katanya gitu. Ya udah aku bilang, Bu ngapain ya terapi lagi kalau emang gue nggak bisa sembuh, istilah kasarnya gitu. Ya, oke. Ya udah, aku bilang, udah ngapain sih, saya bilang. Kan kata dokter nggak boleh pakai tongkat tuh, karena aku gemeteran larinya ke kepala. Aku bilang, udah berarti kamu nggak boleh pakai tongkat, kamu harus pakai kursi roda. Dari situ dari tahun 2002 itu kursi roda patang aku. Berarti kan aku kan lahiran tahun 94, tahun 2002 aku baru punya kursi roda. Oke. Setelah punya kursi roda, bapak meninggal. Oh, Karena pada saat usia Dito aku 10 tahun ya. 10, Heeh. ayah berpulang. Heeh. Itu bapak sebelumnya pun stroke 4 tahun dulu. Pecah pembuluh darah berarti. Iya, jadi bapak tuh kenapa ibu mutusin untuk ikut kakak ke Jakarta, diajak kakak ke Jakarta mau itu. Sebelumnya tuh ibuku dagang, kayak buka warung gitu Kak. Bapakku tuh dulu tuh kerja di Pertamina. Oke. Semua pemasukan kan ibarat kata buat nyekolahin anak-anak itu dari bapak kan. Kalau untuk makan sehari-hari dari ibu, karena ibu kan dagang kan. Bapak meninggal otomatis drop dong. Yes. Sedangkan anaknya 2 masih harus sekolah. Sedangkan kakakku yang pertama itu baru lulus dapat kerja di Jakarta. Ya udah akhirnya diajak ke Jakarta lagi. Oke, setelah maaf Dito, ayah berpulang, Nah, siapa yang menggantikan dalam keluarga untuk menggantikan posisi ayah? kakak Nomor 1. yang pertama. Oke. Kerja sebagai? Di klinik itu, di laboratorium pakai cek darah gitu-gitu. Di lab lah ya. Oke. Berarti menggantikan posisi ayah ketika ayah berpulang, kakak Dito nomor 1. Gimana kondisinya setelah kakak Dito menggantikan posisi ayah? Ya untuk menghidupi, ibarat kata untuk mencukupi makan aku sama ibu ya bisa, alhamdulillahnya bisa. Di saat itu bisa. Tapi kan namanya dia sekarang udah berkeluarga, udah punya anak juga kan. Oke, berarti pecah sedikit itu ya? Agak sedikit gitu ya. Akhirnya aku mutusin untuk coba, kayaknya aku harus nyari uang sendiri deh gitu loh. Akhirnya aku coba berjualan pulsa dan lain-lain. Itu di tahun? Tahun 2007, setahun setelah aku diajak ke Jakarta tuh aku udah mulai kepikiran kayak gitu. Karena aku ngerasain dulu di tahun 2007-an itu uang 5.000 nggak bisa jajan apa-apa. Sedangkan aku dulu masih didorong. Oke. Kan kursi roda manual Kak. Dulu tuh masih didorong-dorong. Aku nggak mungkin dong Kak. Ibarat kata temanku dorong-dorong kehausan, aku enak-enakan jajan sendiri kan nggak mungkin. Karena kan bagaimanapun juga anggaplah aku butuh kaki mereka buat aku berjalan, anggaplah gitu. Dari situ aku nyoba buat dagang pulsa dan lain-lain, ya alhamdulillahnya bisa buat jajan sehari-hari gitu. Buat kayak beli handphone atau apa itu sendiri. Akhirnya ya dari situ karena punya banyak teman, ada akhirnya di tahun 2009 atau apa itu, aku diajak ikut Karang Taruna. Awalnya nggak yakin. Sebelum dilanjut itu posisi status pendidikan Dito berarti? Enggak sekolah lah. Nggak sekolah sama sekali dari? Enggak. Oke. Tapi karena bapak aku itu sayang sama aku ya Kak. Jadi sistem bapak aku tuh kayak reward and punishment ya. Istilah kasarnya kalau lu salah ya lu gue hukum, tapi kalau lu nurut, lu bener, lu gue kasih hadiah gitu. Oke. Jadi aku tuh dulu tuh kayak contoh dibeliin buku cerita nih, baca dan ceritain ke bapak. Kalau udah selesai cerita, kamu minta apa tak beliin gitu. Rewardnya. Jadi aku tuh sampai sekarang bahkan suka baca dan belajar semua otodidak, handphone semuanya itu dari
Dari sendiri otodidak. Yang pertama kali mengajarkan Dito untuk baca dan menulis itu Itu malah tetanggaku. tetangga. Tetanggaku tuh dia kayak dulu tuh kayak pedagang itu loh Kak. Bangku plastik. Ya. Itu. Aku diajarin sama dia bukan dari buku cerita, Kak. Dari koran. Ya dari situ awalnya aku belajar bisa baca, nulis semuanya. Di umur Di umur mungkin 5 sampai 6 tahun. 5 sampai 6 tahun. Ah, Oke. Terus itu lama-lama Dito coba berhierarki sendiri, berdikari, menjual pulsa, dan lain-lain gitu. sampai di titik seperti Dito informasikan ke kami tuh ternak. Oh iya ternak. Mhm. Itu awal mulanya tuh aku diajak Karang Taruna dulu Kak. Oke, yang tadi ketemu nih orang-orang Karang Taruna. Iya. Oke. Emang satu lingkungan nongkrong aja. Mhm. Disuruh lah ikut Karang Taruna, gabung ke Karang Taruna. Saya nanya ke Pak RW dong. Oke. Pak RW dia bilang. Terus Pak RW serius sih ngajakin orang kayak saya dia bilang. Saya kemana-mana aja susah. Diajak Karang Taruna dia bilang gitu. Udah tenang aja kata Pak RW gitu kan. Gue tahu lu bisa. Karang Taruna akhirnya dikasih project buat bikin 17-an. Karena kebetulan aku sama anak-anak suka ngelukis. Dan ada tanah kosong banyak. Akhirnya kita garap tanah kosong. Temboknya kita lukis dan lain-lain buat 17-an. Dan alhamdulillahnya di situ pecah. Masya Allah. Karena anak-anak kebetulan basicnya suka musik. Dan satu-satunya di RT kita tuh RT 4 itu yang ada 17-annya ada live musiknya. Dan itu rame banget. Bahkan sampai Pak Lurah datang. Masya Allah. Itu tanpa kita undang loh. Datang sendiri dengan kemauannya Dari beliau. situ akhirnya kita malah dibentuk benar-benar Karang Taruna RW. Oke. Dan di situ saya kan jadi sering disuruh ke kelurahan tuh. Ya orang saya masih nggak percaya kan saya jadi yang ketua humas Bapak. Oke. Yang buat sering-sering ke kelurahan Masya Allah. dengan saya pakai kursi roda. Malah ditunjuk posisi seperti itu. Jarak dari rumah saya ke kelurahan itu sekitaran 2 kiloan lah. Oke. Harus pakai kursi roda begitu tanjakan kan. Ya mau nggak mau ya gitu. Tapi dari situ aku jadi punya banyak buku bacaan yang bisa aku pelajarin sih. Makanya dari ternak tikus itu pun juga aku tahu dari buku peternakan dan pertanian di kelurahan. Aku penasarannya gini Kak. Kenapa artikel ayam itu paling banyak dan kasih tahu nih cara-cara ininya penyakitnya apa ini apa. Tapi ada di bagian terakhir itu ada tikus putih yang jelas-jelas di situ tertulis untuk riset laboratorium kedokteran. Nah aku penasaran dong Kak, kenapa itu artikel paling sedikit. Di situ aku coba searching karena aku basicnya juga suka binatang. Aku coba. Aku beraniin diri waktu itu. Jujur, tahun 2019 itu awal mulanya aku nulisin buat ternak tikus itu karena terpaksa sebenarnya. Kepaksanya gimana? Ibu nggak tahu masalah berantem sama kakak atau gimana, tapi ibuku keluar istilah kasarnya diusir lah Dari? sama keluarga kakakku, sama iparnya, sama menantunya ibuku. Di Jadi, tempat ibu tinggal pada saat itu di rumah itu? Oke. Kan aku tinggal sama kakak. Oke. Gimana nggak tahu ceritanya gimana, ibuku diusir. Oke. Di situ aku sempat aku sebagai anak ya Kak, ngerasa walaupun aku nggak bisa apa gitu, nggak apa dengan segala kekuranganku gitu. Aku di situ marah. Ini orang tua lu loh gitu. Kok lu tega sih ngusir orang tua lu? Itu kakak nomor 2? Pertama. Ya. Yang bahkan dia yang ngajakin aku ke Jakarta. Oke, yang sempat menggantikan posisi ayah ketika ayah berpulang ya. Oke, terus. Dari situ aku bilang ke ibu, Bu, karena aku sama ibu tuh kayak bener-bener kayak temen ya Kak. Ngobrol kadang-kadang gue kadang aku ibu gitu. Bu ini serius mau pulang kampung? Dia bilang, aku punya duit berapa? Kayak gitu ya. Dan kita kalau mau pulang kampung pun, kita mulai dari nol loh. Apalagi buat aku nih, dia bilang. Buat nyari teman gak gampang. Ya. Aku bilang gitu. Kalau untuk di Jakarta, insya Allah aku yakin pasti Allah ngasih rezeki, aku bilang gitu.
Toh buktinya selama ini pun aku beli apapun aja, aku bisa. Walaupun emang harus agak sedikit nabung ekstra, aku bilang. Bener-bener berpuasa buat nabung lah istilah kasar gitu. Kalau cuma buat ngontrakin rumah, insya Allah aku bisa. Kalau untuk makanan ya kita berusaha sendirilah, kita gimana caranya, aku bilang gitu. Dito bilang begitu sama ibu. Karena ibuku keluar dari rumah itu cuma megang duit 10.000 Kak. Oke, posisi pada saat ibu keluar setelah diusir dari kakak Dito yang pertama, Dito ngajak ibu apa Dito sendiri yang mau? Aku mutusin ngajak ibu, aku bilang. Karena ibuku ngajak pulang kampung Kak. Oke, Aku yakin ke ibu kalau aku nyari teman tuh gak gampang loh gitu loh. Maksudnya nggak ada Kak orang yang sekarang di zaman sekarang menurut aku ya. Dia dengan ikhlas ngedorongin orang yang kayak aku yang orang yang nyusahin gitu istilah kasar. Dan aku orang yang bawel gitu. Nggak ada orang buat nyari teman yang mau ikhlas sama aku tuh susah. Oke. Temanku banyak, cuman ada beberapa yang bisa dekat banget sama aku gitu. Nah dari situ ibuku, ya udah yuk kita coba kata ibu. Tapi ibu cuma punya uang 10.000 buat makan besok aja, ibu bingung gimana cara yang ngontrak. Bismillah, aku bilang. Ayo kita cari kontrakan kosong. Aku bilang, lu kan punya motor, aku bilang. Jadi gimana caranya biar kita buat bisa bayar kontrakan itu dulu. Mau kita jual atau apapun, terserah. Akhirnya, kita masuk kontrakan, kita bilang seminggu bu. Insya Allah kita bayar. Kita tempatin dulu 1 minggu. Entah dari mana, rezeki ada lah. Itu Di hari keberapa tuh setelah Dito sama ibu keluar dari rumah? hari kelima itu, malam kelima, itu aku berdoa bener-bener Kak. Aku nangis aku. Karena aku takut kalau sampai ini lusa nggak bisa bayar kontrak, kenapa nggak aku diusir lagi? Kalau boleh tahu Dito, doa apa yang keluar dari mulut Dito dalam pengharapan dengan Tuhan? Aku cuma berdoa tuh waktu itu, seingat aku ya Kak. Aku cuma bilang, ya Allah, aku bilang, kali ini aku mohon bener-bener, mohon, aku bilang. Aku nggak minta engkau ngampunin dosa-dosaku, nggak perlu, aku bilang. Aku cuma minta tolong berikan saya rezeki, entah itu makanan, entah itu uang, untuk aku sama ibu. Dan biar minimal gitu, walaupun aku harus dihina orang atau bagaimanapun, minimal ibuku tidur ada atapnya. Dan di situ aku tuh nggak pernah inget Kak, aku minjemin temanku A, B, C gitu, aku lupa. Uang nih kita bicara ya. Tapi aku kalau ada temanku butuh uang itu, kalau aku emang ada, aku bilang, gue nggak akan tagih kalau gue nggak butuh banget. Aku tanya dong ke teman-teman aku pas hari kelima habis aku doa itu. Di situ 1 malam Kak, teman-teman aku yang aku chat transferin ke aku 50.000, 200.000, 300.000 sampai ke kumpul 5,5 juta dalam 1 malam. Padahal aku cuma bayar kontraknya itu cuma harus 950.000. Itu berarti berasal dari budi kebaikan itu yang Dito lakukan. Nggak tahu, aku di situ aku nangis. Berarti ini terjadi setelah Dito berdoa sama Tuhan. Iya. Oke. Aku sampai, aduh kalau ingat, nangis ya Pak. Dari di situ aku mikir kan, ya Allah makasih, aku bilang, udah bisa bayar kontrakan nih gitu loh. Bahkan yang harusnya buat makan besok, ini lebih dari cukup loh gitu loh. Akhirnya di situ kan aku mikir bayar kontrakan sudah, ada duit simpanan, tapi kalau cuman duit itu disimpan aja, bahkan buat bulan besok aja pasti habis. Karena harus bayar kontrakan. Berapa besar biaya kontrakan pada saat itu? Dulu 9,5 Kak. 950. Udah semua dulu. Oke, udah sama air, listrik berarti jadi satu. Iya, semuanya. Di daerah mana itu Dito? Daerah Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Berarti pertama kali keluar dari rumah yang diusir dari kakak pertama. Orang itu aku ngontrak dekat rumah kakakku juga. Aku sengaja. Oh, masih di wilayah kawasan itu berarti? Aku sengaja. Sengaja biar? Aku pernah bilang ke dia, lu dengar kata-kata gue ya, saya bilang. Gue nggak, tanpa lu gue bisa hidup, saya bilang. Di situ aku bilang sama ibu, kalau kita mau ngontrak jangan jauh dari rumah anak lu, saya bilang. Biar gue pengen kasarnya dalam hati aku ya Kak. Yeah. Kalau menurut kakak aku salah, ya mohon maaf gitu. Menurut aku balas dendam
terkejam itu adalah di saat kita diremehkan kita bisa bangkit. Aku pengen nunjukin kalau tanpa dia pun aku bisa hidup. Ya. Gitu loh. Dari situ iya, yang bahkan kesombongan aku itu aku nggak tahu bakalan berhasil atau enggak. Dan terus aku cuma berdoa dengan tulus, terjadi. Oke. Dengan sisa duit habis bayar kontrakan itu, sisanya aku suruh ibu simpan. Hmm. Bu, aku mau duit itu buat modal. Apapun usahaku nantinya, aku cuma minta tolong kasih ridoin. Tolong doain aku doang. Aku nggak butuh apapun. Oke. Aku cuma bilang ke ibu gitu. Di situ aku keinget buku tentang peternakan itu. Aku ke kelurahan, aku minta izin buat minjem bukunya. Aku baca semua buku banyak gitu. Ada 40 buku aku bawa pulang. Sebenarnya nggak boleh bawa pulang, tapi aku izin dan diizinin. Tak riset semuanya. Apa yang paling menguntungkan nih kata aku? Kayaknya tikus. Karena emang sebelumnya aku emang biar hamster bisa banyak. Akhirnya aku cari-cari itu dapatlah untuk beli bibitnya, untuk beli buat kembang biakin gitu loh kak. Beli indukannya dulu, tapi modalnya harusnya gede, sekitaran 12 jutaan lebih dulu. Aku bingung nih, duit aku cuma tinggal 3 juta, gimana caranya buat Dari yang usaha ini? 5 juta sekian tadi tuh. Iya. Bayar kontrakan dan sisanya dari 3 juta sekian dan dimulailah pertama kali untuk berusaha ternak itu. Iya. Akhirnya kan karena motor ibu punya motor itu, yang dulunya buat ngojekin anak sekolah gitu. Aku izin, Bu, pinjem BPKB. Aku izin buat modal ya. Waktu itu lagi ada program KUR, Kak. Oke. Aku beraniin. Awalnya ditolak karena mereka nggak yakin kalau yang usaha nih orang kayak aku nih gitu. Tapi alhamdulillahnya dibantu sama orang kelurahan dan lain-lain. Goal. Dapatlah modal sekitaran 25 juta per motor. Okay. Tapi dipotong ya jadi 22 apa 23. Aku investasi semuanya buat ternak tikus sampai bikin rak, poli pakan dan lain-lain. Berhasil nih, berkembang biaknya cepet nih. Tapi emang ada aja yang mati gitu. Tapi kendalanya adalah aku lupa. Ini ngebuang-buang tikus ini nih kemana? Aku nggak tahu marketnya kemana. Maksudnya membuang dalam arti menjualnya gitu. Iya. Okay. Akhirnya aku beraniin buat nge-DM-in reptil-reptiler. Toko-toko reptil yang di Instagram aku DM-in. Nawarin tikus itu. Akhirnya ada temennya Kak Irfan Hakim, kayak siapa namanya? Dev kalau nggak salah, Dev Halim. Dia orang pertama yang bantuin aku masarin tikus lewat via Instagramnya dia. Dan akhirnya banyak yang datang. Dari situ, waktu itu lagi COVID lagi parah-parahnya kan ya. Aku banyak fitnah kanan kiri Kak. Banyak yang bilang, jangan boleh ternak tikus ini, bikin COVID bla bla bla. Untungnya, aku itu kan orang basicnya kan memang pernah di Karang Taruna, jadi tahu perizinan ya. Aku udah bikin izin sampai ke Pemprov. Okay. Jadi orang mau ngelaporin aman. Masya Allah. Oke, dengan seberjalannya perjalanan Dito yang naik turun fluktuatif gitu ya. Keadaan Dito saat ini yang Dito hadapi sekarang adalah? Karena waktu itu kursi roda aku rusak. Sekitar 7 bulan yang lalu. Jadi kursi roda elektrikku itu lagi aku buat mau ke kandang Kak ceritanya. Kan karena emang jarak kan 1,5 kiloan. Tadi itu full nanjak. Dan jalannya tuh bukan yang jalanan halus aspalan gitu. Yang puing-puing gitu loh. Mungkin karena udah terlalu lama juga, udah 3 tahun gue pakai. Akinya tau-tau berasap. Tau-tau mati. Nggak bisa dihidupin. Dari situ kan aku jadi nggak bisa ngurusin tikus ya. Selang waktu sampai 7 bulan tikusku semua habis ribuan. Karena terbatas mati. Maksudnya nggak keurus kan. Usaha Dito yang Dito lakukan dalam dunia peternakan tadi yang tikus mati dikarenakan keterbatasan Dito pada saat itu. Padahal sebelumnya kan aku kan ngurusin sama temanku yang tadi itu berdua Kak. Tapi kalau untuk sendiri satu orang doang buat ngurusin ribuan tikus nggak bisa.
Oke, karena nggak kemampuannya memang. Aku anggap lagi nih Kak, kekurangan aku di kaki. Ya. Kekurangan temanku itu di mata. Oh, yang nggak bantu Dito dalam pengurusan dunia Iya, itu tadi. Itu yang depan. Yang mana yang besar apa yang kecil tadi? Yang kecil. Oh, dia ada masalah di mata. Dia retinanya tuh kalau di dokter katanya retinanya tidur nggak aktif. Jadi mau pakai kacamata minus tinggi pun nggak ngaruh. Oke, ya. Berarti saat ini kesulitan yang Dito alami adalah ingin mulai lagi seperti sedari awal, tetapi agak sulit untuk memulainya dikarenakan beberapa kali dengan keterbatasan Dito dari fisik, dari finansial, dari keuangan maksudnya yang ngebuat Dito jadi bingung. Oke. Sebenarnya juga ada hal juga Dito yang membuat aku sedikit bingung nih Dito. Gitu loh. Soal DM Instagram. Ya, kalau boleh tahu Dito, apa dasar, apa yang ada di pemikiran Dito ketika pertama kali Dito Ngelakuin itu? nge-DM aku? Jujur ya Kak, Hmm. aku muak sama diriku sendiri. Maksudnya? Aku cuma bisa tiduran di kasur, Oke. sedangkan ibu Hmm. mau sakit, mau sehat, itu dia harus bekerja tiap hari. Oke. Sedangkan aku cuma di kamar, cuma tiduran di kasur. Oke. Aku sebagai anak, ini egoku ya Kak, nggak tahu ya Kak. Aku laki-laki ini gitu loh. Masa gue cuma di rumah istilah kasar gitu loh. Sedangkan gue ngeliat mak gue sakit nih, masih tetap kerja. Gitu. Bahkan sampai dia demam sampai 3 hari itu kerja terus loh Kak. Aku yang ngerokin tiap hari. Berarti kerja sakit lagi terus Dito bantu. Gitu terus. Begitu terus. Selama tuh udah hampir 7 bulan kan lama-lama. Ini maaf ya Kak, bukan aku mau nyampe orang tua atau gimana. Aku takut kalau ibuku kenapa-napa, aku belum siap. Oke. Terus yang ada di pikiran Dito ketika Dito nge-DM tuh, selain yang Dito bilang tadi, Dito muak dengan keadaan Dito saat ini dengan kesulitan yang Dito hadapi. Apa yang gue kayaknya pengen nge-DM dia nih. Apa maksudnya yang terlintas sehingga Dito melakukan direct message itu? Jujur, aku minta tolong ke banyak orang. Tapi kebetulan, kan aku pernah ngomong kan ke KAI. Ya. Kebetulan banget kok cuma KAI yang ngerespon. Ada berapa jumlah orang yang Dito memberikan DM itu? Ratusan. Ratusan. Bahkan sampai kalau agak pernah itu kayak di Instagram itu kan nggak boleh nge-spam itu ya. Sampai nggak bisa nge-DM orang lagi. Karena terlalu banyak. Harus nunggu 1 minggu dulu. Selama 7 bulan gitu. Karena aku ngelakuin itu karena aku pikir manusia itu paling butuh 3 kata kunci dalam hidup sih Kak. Apa itu? Minta tolong, maaf, dan terima kasih. Tapi kenyataannya 3 kata yang gampang itu sulit untuk dilakukan banyak orang. Oke. Kalau kita susah, kenapa kita nggak berdoa dan minta tolong aja? Karena memang udah segala daya upaya Dito sudah lakukan. Karena memang pada saat itu udah nggak tahu mesti gimana lagi. Dito coba mengirimkan direct message ke beberapa orang. Saking banyaknya Dito mengirimkan direct message sampai kena spam. Ya spam gitu. Tapi sejauh, maaf Dito, aku hanya ingin tahu aja. Dalam puluhan mungkin ratusan yang Dito direct message, pernah ada yang membantu Dito sebelumnya? 1 pun, 2, 3 atau? Dulu aku kan pernah punya kejadian yang aku bilang tadi, aku pernah dibantu Kak Bibi kan. Kak Bibinya? Kak Rizky Bawel ya. Masya Allah, oke. Itu 2 tahun yang lalu, kejadiannya pun hampir mirip Pak. Di saat waktu itu, ya itu, aku nggak tahu harus ngejual tikus ini kemana. Kursi rodaku patah. Itu kursi roda manual Pak. Karena kan tempat aku, itu rumah kontrakanku tuh dekat Empang Kak. Kalau hujan gede ya banjir. Sedangkan mau nggak mau kan aku harus tetap lewat situ. Mungkin karena kesayangan kena air berkarat mungkin ya. Pas lewat di jalan yang puing-puing, tahu-tahu das patah. Aku jatuh. Pulangnya saat dengan dengkul yang sobek-sobek kan karena
puing kan. Sedangkan jarak lebih dari 800 meter itu satu jalan dari rumah. Merangkak sampai rumah 800 meter. Sobek dengkul gue. Di situ aku sempat jadi nggak bisa merak tikus lagi kan dulu. Aduh, gue mau sampai kapan gitu. Bilang 5 bulan akhirnya kepikiran buat nyoba deh. Dia minta tolong orang kali ya. Aku bilang, aku coba ke yayasan-yayasan kan awalnya. Ke kayak akun-akun yayasan gitu loh. Disabilitas. Tapi nggak ada yang respon. Ikutan giveaway. Nggak ada sih. Belum ada respon. Bukan rezeki deh kayaknya. Aku nggak butuh uang. Aku cuma butuh kursi roda. That's it, hanya itu. Tapi sekarang Dito ada kursi roda. Kursi roda itu kan aku kan sempat ngomong ke kakak kan. Katanya kakak waktu itu mau ngasih aku kursi roda kan. Tapi karena aku tunggu 1 minggu, tim kakak nggak ada yang ngabarin. Aku terpaksa aku ngejual ularku yang kecil. Itu aku ngejual nangis kak. Cuman mau bagaimana? Aku nggak bisa nih kayaknya kalau ngeliat ibu harus kerja terus. Iya, memang ada kejadian kemarin yang di luar skenario, di luar nggak terpikirkan sebelumnya karena memang ya. Yang akun kakak katanya itu ya. Iya, memang akun kemarin itu sempat kehack dan dikarenakan akun terhack tersebut makanya kita sempat mundur beberapa langkah sedikit yang memakan waktu juga lumayan lama. Makanya terakhir aku bilang sama tim untuk kabari Dito agar bersabar untuk menunggu. Sampai alhamdulillah Masya Allah Dito hadir sampai saat ini duduk di kursi sebelah yang memang Masya Allah. Pengharapan Dito ke depan dengan kondisi Dito saat ini yang Dito inginkan tuh apa? Semisal peluangkah, semisal kerjasamakah dari pihak luar sana, apa yang Dito inginkan saat ini? Aku sih nggak muluk-muluk ya. Yang penting bisa ngebuat ibu tidur di tempat yang ada atapnya itu aku udah bersyukur sih. Agak ambigu nih, maksudnya gini Dito. Maksudnya gini loh Kak, mau rezeki itu berapapun, mau banyak mau sedikit, yang penting aku bisa buat bayar kontrakan buat biar ibu bisa tidur minimal ada atapnya. Oke, berarti Dito di sini adalah bisa dikatakan Dito butuh peluang ya? Aku nggak peduli mau ibarat kata maaf ya Kak, maksudnya kayak mau ada orang ngajak kerja sama atau apapun. Ya kalau memang ada ya aku bersyukur, tapi kalau nggak ada pun ya aku namanya manusia harus bisa mencoba aja. Nah, if you never try, never know aja ya. kan. Oke. Tuh. Mau ibarat kata nantinya aku nggak ternak tikus pun lagi kan nggak masalah. Intinya ya aku percaya kalau emang aku percaya masih ada Allah gitu. Masya Allah. Kalau rezeki itu bukan berupa uang kok gitu. Sehat pun rezeki ya? Wah itu mahal banget ya menurut aku kalau sehat ya Kak. Karena jujur aku pernah Kak jatuh. Kakiku tuh sempat dioperasi ya, dengkul. Karena pembuluh darahnya tuh luka. Oke. Bengkak sampai kayak orang tumor. Itu aku telat dioperasi 2 hari aja, kakiku bisa diamputasi kata dokter. Untungnya di situ aku awalnya nggak punya BPJS, dibantuin sama dokter ortopedi, dibikin BPJS dan akhirnya bisa dioperasi hari itu juga. Oke, tadi aku teringat sedikit tentang poin di mana Dito migrain setiap hari datang setiap pagi setelah Dito bangun tidur. Apa pengobatan yang Dito inginkan untuk Dito saat ini yang benar-benar sangat Dito perlukan? Karena untuk dari kecil kan aku tipe orang yang alhamdulillahnya bisa mikir ya Kak. Orang kata dokter pun juga nggak akan ada obatnya. Jadi ya aku sih nggak pernah nyesel sama fisikku kayak gini ya. Karena mungkin ya aku nggak pernah ngerasain bisa jalan. Mungkin akan berbeda cerita kalau seandainya, maaf ya Kak, maksudnya kayak orang normal tiba-tiba kecelakaan pasti down. Karena ada temanku yang begitu mau bunuh diri. Aku sampai ditelepon maknya minta tolong buat datang ke rumah buat meyakinin temanku tuh biar nggak bunuh diri. Aku datang. Cuma aku gini dong. Lu serius mau gantung diri? Dia bilang. Wah lu baru kagak bisa jalan sebentar aja lu udah ngeluh. Gitu. Lah gue ngisat tiap hari nyet sih. Mau bunuh diri mau gue bantuin nariknya. Dia bilang gitu. Apa mau bangku lu yang buat biar lu nggak gantung itu mau gue jatuhin nih bangkunya. Malah gue bantuin kalau lu mati mas gitu. Nggak jadi bunuh diri. Berarti dengan kata lain Dito sudah menerima dengan lapang data ketentuan yang Allah berikan. Mau nggak mau. Mau nggak mau? Iya mau nggak mau lah Kak.
Tapi aku malah bersyukur, Kak. Mungkin kalau aku nggak dilahirkan cacat kayak gini, mungkin aku bisa lebih bandel daripada orang-orang normal. Oke. Lingkunganku kacau. Keras ya, Ah, liar gitu ya. aku nongkrong itu di pasar Alfa, Kak. Mm. Yang dulu tuh ibarat kata, ya nongkrong sama orang mabok udah biasa. Mm-mm. Nongkrong nih di warkop gitu. Ya. Tahu-tahu ada yang ditangkap polisi itu biasa. Oke, terus pertanyaan terakhir nih Dito. Pelajaran atau poin atau yang Dito ambil, Ah, poin dari yang Dito alami saat ini dengan maaf kondisi yang seperti ini ketika Dito dari lahir, yang perjalanan berliku-liku dan sebagainya, naik turun bahkan kebanyakan turun ya Dito ya. Kalau misalkan dalam hal kehidupan, penyakit. Tapi aku biasa aja. oke, apa hikmah yang Dito bisa ambil yang dimana insya Allah bisa untuk menjadi reminder kita, manusia-manusia kuat di luar sana yang banyak orang yang sedang berjuang dengan problema pertarungannya masing-masing dengan berbagai masalah. Apa hikmah yang Dito ambil dari perjalanan Dito yang tadi Dito cerita ke aku tadi? Menurut aku ya, Kak, Ya, kebanyakan anak lagi zaman sekarang itu bodoh. Kenapa aku bilang bodoh? mhm. Mereka terlalu fokus untuk mengeluh. Kenapa lu nggak minta sama Tuhan lu? Kalau dia sudah minta tapi belum dijawab, Mungkin itu bukan yang terbaik buat lu saat ini. Masya Allah. Itu poinnya. Aku percaya itu. Aku bisa berani ngomong kayak gini. Karena aku udah pernah ngerasain mujizat Allah gitu. Apa mujizat? Ya itu aku bilang, aku berdoa malam itu. Aku nangis loh. Aku bener-bener cuma tulus cuma pengen bisa bayar kontrakan buat besok. Oh yang tadi Dito Malam itu langsung dikirim kan. Masya Allah, Masya Allah. Aku minta, ya Allah aku pengen banget punya kursi roda baru. Aku pengen bisa beraktivitas lagi waktu itu. Dibantu sama Kak Bibi. Allah kirimkan bantuan melalui hamba-hambanya. Ya. Iya, walaupun gak hari itu. Tapi, anggaplah maaf ya Kak. Maksudnya bukannya aku nyombongkan diri bahwa doa aku tuh selalu dikabul. Enggak, maksudnya emang kan bahkan Allah sendiri ngomong kan. Maksudnya ada, lu kalau mau butuh apa ya minta aja ke gue, setelah kasar kan gitu. Ya. Kalau emang itu yang terbaik buat lu kan gue kabulin. Kalau enggak gue kabulin sekarang mungkin nggak baik buat lu. Banyak kan anak-anak yang permohonannya kayak pengen motor aerox lah apa. Itu menjadi sedikit memotivasi aku sendiri justru pribadi merasakan yang dimana memang jangan terlalu banyak mengeluh, Ngeluh nggak akan ada gunanya. harus kuat. Berarti Allah itu Tuhan ada ya Dito ya? Aku percaya Kak. Hmm. Kalau aku nggak percaya, kenyataannya juga aku minta selalu langsung dikasih apa yang aku butuhin gitu. Dan itu terbukti kan sekarang. Masya Allah. Dan kalau bukan karena Allah, apa aku bisa diundang kakak ke sini? Masya Allah. Berarti titik fokus Dito sampai ke sisi itu ya berarti ya. Semuanya dari Allah dan akan kembali lagi ke Allah. Iya. Kan ibadahnya anak muda itu, kata Pak Ustadz kan, ya berusaha bergerak. Ya. Ya kan ya? Kalau kita nggak berusaha cuma berdoa aja nggak akan ada hasil. Ya. Masya Allah. Iya kan? Masya Allah, Masya Allah. Itu poinnya Dito ya. Ya, mohon maaf ya, maksudnya kasarnya gini, aku nggak bisa kerja fisik nih. Tapi buktinya aku bisa dagang. Masih bisa ya. Ya kan? Nggak muluk-muluk harus pakai otot kok. Oke. Gitu loh. Kalau emang, ya kayak contoh aku nggak bisa fisik. Temen aku bisa, tapi emang kendalanya di matanya dia kan. Ya saling membutuhkan gitu loh. Masya Allah. Aku berani minta tolong, dan aku juga berani bilang untuk terima kasih gitu. Makanya aku bilang, aku inget banget kata-kata dari bapak aku tuh itu Kak. Manusia itu cuma butuh minta tolong, minta maaf, dan terima kasih. Itu aja. Itu. Kenyataannya adalah orang kalau udah minta tolong, dikasih, lupa buat bilang terima kasih. Tapi kalau dia salah, dia pasti gengsi untuk bilang minta maaf. Oke. Sebenarnya kan 3 kata itu kan simple tapi sulit untuk dijalani. Ya, luar biasa. Terima kasih Dito.
sudah memberikan, Masya Allah, sesuatu pegangan, suatu pengingat, sesuatu yang sangat berharga yang mungkin pernah terlintas dalam sebuah pemikiran dalam hidup kita ataupun nggak pernah, ini sebagai pengingat yang memang Masya Allah, Insya Allah bisa menjadikan faedah untuk manusia-manusia kuat di luar sana juga. Saya sampai nggak tahu harus ngomong apa, masih banyak ngeluh terkadang, masih banyak kenapa sih begini, kenapa sih begitu, tapi dengan bercermin kepada kondisi Dito memang ini menjadi hal lain. Insya Allah kalau misalkan untuk manusia-manusia kuat di luar sana yang memberikan bisa peluang kepada Dito dalam bentuk apapun, silakan menghubungi kami di sini. Insya Allah kedepannya Dito sehat selalu. Amin. Allah mudahkan Dito. Amin ya Allah. Allah sehatkan Dito. Allah kabulkan semua keinginan Dito yang Dito selalu dambakan itu. Amin. Mudah-mudahan aja Kak. Cuman kalau memang permohonan saya yang nggak terkabul, ya mungkin aku mikir itu nggak terbaik aja buat aku. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Dito. Ya, kan kasarnya anggap Kak, aku berdoa ya Allah, kapan sih aku bisa jalan gitu. Ya. Mungkin waktu itu aku akhirnya sadar Mm. kalau seandainya aku normal, Ya. mungkin aku bakal lebih bandel dibandingkan, Orang-orang normal di wilayah Dito yang tadi Dito bilang ya. karena aku izin jarang pulang. Masya Allah, iya, oke. Jadi cukup memberikan sisi merinding dengan perjalanan Dito. Pokoknya Dito semangat terus. Pasti. Allah selalu bersama Dito. Amin ya Allah. Oke, kepada manusia-manusia kuat di luar sana yang bisa memberikan mungkin peluang kepada Dito, mungkin kerjasama dengan Dito dalam hal apapun, bisa segera hubungi tim kami. Semangat terus, ini pelajaran yang sangat berharga buat kita semua di sini yang memang masih berjuang dengan perjuangannya masing-masing. Jangan lupa subscribe, like, and share agar perjalanan kita bisa panjang, perjalanan kita bisa selalu berbagi pengalaman-pengalaman yang ayo semangat-semangat terus manusia kuat di luar sana. May Allah always be with you guys. Jazakumullah khairan katsir, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.